Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat serta rahmatnya. Di kesempatan yang baik ini kita masih dapat sama-sama merasakan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling berharga bagi hambanya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat barokah umur. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu mengaktualisasikannya, mampu mensyukurinya atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur atas nikmatku. Oleh karena pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah agar kita tergolong hamba-hamba yang syakirin, yang selalu pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada penghulu alam, baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang di yaumil akhir kelak kita berharap mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia di muka bumi tidak luput daripada ujian.
Kita hidup di alam jagat raya ini yang dinamakan dengan manusia tidak pernah luput daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang beriman ketika dia menghadapi sebuah ujian, apapun itu bentuknya, tentunya dia sikapi dengan sabar. Tidak berkeluh kesah atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Shadaqallahul azim. Yang artinya di dalam ayat tersebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan memberikan ujian kepada manusia bisyai'im minal khauf, daripada rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita di dalam mengarungi sebuah kehidupan, lalu kemudian kita didatangi dengan rasa khawatir, galau, kalau bahasa anak sekarang galau, gabut, maka tidak sepantasnya kita mengeluh kepada manusia. Sebab apa? Tadi Allah katakan, sesungguhnya kami akan memberikan ujian kepada manusia dari rasa khawatir, rasa takut. Takut tidak makan, takut tidak minum, takut tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi ada yang terkadang kita lupa dari itu semua. Kita lupa takut kepada yang menciptakan alam jagat raya, semesta alam ini. Terkadang kita takut tidak makan, padahal Allah telah jamin. Wa ma min dabatin illa 'ala Allah 'ala rizquha. Tiadalah Allah ciptakan binatang melata yang ada di alam dunia ini, dari mulai kuman sampai makhluk yang terbesar, Allah sertai rizkinya. Maka jangan pernah ada rasa cemas, jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa bimbang dalam hati kita. Kenapa? Karena kita langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kita hidup di alam dunia. Terlebih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sedang ramai dengan wabah COVID-19, virus corona. Ini adalah ujian dari Allah. Banyak kita sedang mengambil pembelajaran daripada virus ini. Hidup kita menjadi lebih disiplin. Ibadah kita jadi meningkat. Jangan melihat dari sudut jeleknya saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian tentunya punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya apa? Supaya manusia rujuk ilallah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu mengintrospeksi diri, mampu bermuhasabah diri. Hadirin yang dirahmati Allah, para nabi, kelas nabi sama dengan kita. Beliau mendapatkan gelar nabi, mendapatkan gelar wali, mendapatkan gelar sholihin, mendapatkan gelar itu semua
dengan melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Lalu kita sebagai orang awam, ittiba, mengikuti para pendahulu kita yang soleh, bagaimana ia menyikapi ketika ia ditimpa musibah. Dengan adanya lockdown, yang penting hati kita tidak terlockdown. Dengan adanya PSBB, yang penting hati kita tidak ter-PSBB. Artinya apa? Terus taqarrub kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, Allah jamin hidup kita. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang katakan. Mayyattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar. Berarti kuncinya ada di kita. Kalau kita mau keluar dari kesusahan yang sifatnya ujian Allah, dekati Allah. Bukan malah lari dari Allah, bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini terkadang manusia baru diberikan ujian sedikit, dia sudah merelakan, menggadaikan akidahnya dengan mendatangi dukun-dukun, dengan mendatangi paranormal, dengan mendatangi orang-orang yang dianggap dia mengerti. Bukannya tidak boleh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi akidah kita perlu diperkuat, keimanan kita perlu diperkuat, tauhid kita perlu diperkuat. Agar apa? Hidup kita tidak pernah goyah ketika kita diterpa ujian sebesar apapun. Karena kita yakin ujian itu datangnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah akan memberikan ujian kepada hambanya selain daripada rasa cemas, takut, khawatir, bimbang, walju, dari rasa lapar. Di musim corona pun demikian, pemirsa yang dirahmati Allah. Luar biasa dampak dari corona ini. Kalau kita tidak sikapi dengan iman, yang ada apa? Terbukti di medsos kita melihat tayangan-tayangan sampai bunuh diri. Disebabkan hanya lapar yang sifatnya sementara. Ya Allah, ya Rabb. Ini tidak sepatutnya untuk orang-orang beriman melakukan bunuh diri ketika dia diuji dengan kelaparan. Maka sudah sepatutnya pantas, sudah sepantasnya sebagai hamba yang beriman, taat kepada Allah, kenali Rabbnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad jahila nafsah. Siapa kenal diri, maka dia akan kenal kepada Rabbnya. Setelah kenal kepada Rabbnya, merasa tawadu ia, merasa tidak bisa apa-apa dia, merasa tidak punya apa-apa dia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita diuji dengan rasa lapar, hadapi dengan sabar. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, dulu tatkala lapar sampai ia ganjal perutnya dengan batu, tapi tidak menyurutkan ketakwaannya kepada Allah pada saat ia diuji dengan kelaparan. Kita ini terkadang baru tidak makan sehari, wah sudah galau, sudah bimbang. Ya. Padahal tadi jelas, Allah tidak menciptakan makhluknya dari mulai kuman sampai yang paling besar itu kecuali disertai dengan rizkinya. Yakinlah itu. Makin yakin kita kepada Allah, makin Allah buktikan keajaiban-keajaiban pada diri kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita makin dekat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rizki dari yang tidak diduga-duga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui, malaikat Mikail tidak kenal yang namanya dengan lockdown. Dia tetap tugas sampai kiamat untuk memberikan rizki rahmat kepada hamba-hambanya yang takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Allah memberikan ujian kepada kita, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah memberikan ujian kepada kita daripada kekurangan harta, wal anfusi was samarat, dan jiwa-jiwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, was samarat, dan juga kekurangan daripada buah-buahan.
Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Allah menguji kita dengan namanya harta. Perlu kita ketahui ada harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga ialah keimanan di dalam diri kita, yang akan kita bawa dari dunia sampai akhirat. Mobil yang kita punya, motor yang kita punya, uang yang kita punya, rumah megah yang kita punya, itu adalah kenikmatan sementara yang tidak ikut sampai akhirat. Tapi sebaliknya, ketika dunia yang Allah berikan, anugerah nikmat yang Allah berikan berlimpah kepada kita, lalu mampu kita manfaatkan, kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tempat-tempat seperti ini sebagai media dakwah untuk memberikan hasanah ilmu pengetahuan kepada manusia banyak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Maka manfaatkan ladang dunia ini sebagai mencari perbekalan kita sebanyak-banyaknya untuk kita kembali ke kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada ayat berikut dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 156, Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah, ketika kita dirundu, ditimpa dengan musibah, alladzina asabathum musibah, maka kita katakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya dikhususkan ketika kita mendengar orang meninggal lalu kita ucapkan kalimat tersebut. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah musibah, kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan malah kita mengungkapkan kalimat buset, bukan. Atau kalimat-kalimat serapah yang lainnya. Atau sebaliknya dengan kita diterpa dengan ujian, lalu kemudian kita suuzon kepada Allah. Bukan. Agama mengajarkan kepada kita, ketika kita dirundu dengan musibah, diterpa dengan musibah, maka katakanlah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, yang kita pikirkan kembalinya kita kepada Allah ini membawa perbekalan apa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal solehkah atau sebaliknya dengan amal salahkah? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum kesempatan Ramadan yang baik ini, lalu kemudian juga dengan ujian Allah yang dinamakan dengan wabah virus corona, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari ini semua. Bukan malah kita menjadi down, keimanan kita menjadi lemah, kemudian juga imun kita menjadi lesu. Ya, tadi kuncinya ialah kita sadari betul, kita sikapi ketika kita diterpa dengan ujian, sikapi dengan iman, sikapi dengan takwa. Maka insya Allah siapapun yang menyikapi ketika diterpa dengan ujian tersebut, menyikapinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan selamat dan akan kembali kepada Allah pun dengan selamat. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sekelumit hikmah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan renungan untuk Al-Fakir khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kalimat penutup, Al-Fakir tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.